Salve fratres, hari ini saya diajak oleh Romo Robi Kiik dari Gereja Santo Andreas Tumbaba jalan-jalan ke sebuah kota yang cukup sejuk di tanah Sunda, kota Bandung, lebih tepatnya pinggiran kota Bandung, sudah lebih dekat ke Pertapaan Karmel Lembang. Salam untuk umat di Keuskupan Bandung. Dan kali ini saya mengajak kita untuk merefleksikan tentang satu pertanyaan yang sering dibolak-balik oleh orang Katolik maupun orang non-Katolik. Kenapa devosi Maria banyak berhubungan dengan gua? Kan gua itu kan tempat setan kan? Ya kan? Oke, fratres, ada pertanyaan dari netizen ya. Mengapa devosi Maria dalam gereja Katolik itu kebanyakan, mayoritas ya, berhubungan dengan gua? Ya, ada gua. Ya, seperti yang kita lihat ini ada gua Maria. Nah, devosi Maria itu tidak selalu berhubungan dengan gua. Banyak pusat devosi Maria itu berada di gereja, rumah, kapel, gunung, mata air, atau tempat terbuka. Tapi kesan bahwa Maria selalu berada di gua memang cukup kuat, terutama karena pengaruh gua Lourdes yang kemudian ditiru di berbagai tempat di dunia. Ada beberapa lapisan makna di balik sebuah gua dan Bunda Maria dan devosi Katolik dan penampakan di Lourdes. Mari kita bongkar satu persatu. Vamonos. Yang pertama itu ada pengaruh besar Lourdes. Pada tahun 1858, Bernadette Soubirous mengalami penampakan Maria di Gua Massabielle, sebuah tempat sederhana di luar kota Lourdes. Nah, di sanalah pesan mengenai doa, pertobatan, dan penziarahan itu disampaikan. Paus Yohanes Paulus II menyebut tempat itu sebagai pusat pengharapan, khususnya bagi orang sakit dan mereka yang menderita. Nah, karena Lourdes menjadi salah satu pusat ziarah Katolik paling terkenal, banyak paroki, biara, sekolah, seminari, dan rumah sakit membuat replika Gua Lourdes. Tercatat ratusan replika didirikan di Prancis dan berbagai negara lain. Jadi sebagian besar Gua Maria yang kita lihat itu sebenarnya bukan tradisi gua yang berdiri sendiri. Itu sebenarnya adalah miniatur Lourdes. Lourdes atau Lourdes? Lourdes. I don't know French. Je ne parle français. Berikutnya yang kedua, gua adalah lambang rahim. Secara simbolis, gua menyerupai ruang tertutup dalam bumi, gelap, tersembunyi, hening, tetapi bisa menjadi tempat lahirnya kehidupan. Karena itu, dalam simbolisme Kristen, gua mudah diasosiasikan dengan rahim keibuan. Maria sendiri disebut sebagai tempat kediaman Sabda Allah, tabut perjanjian baru, dan kenisah hidup, tempat Kristus menerima tubuh manusia. Dokumen Vatikan menyebut Maria sebagai tempat suci yang hidup dari Sabda Allah, lalu menghubungkan rahimnya dengan kediaman Allah di tengah umat Allah sendiri. Gua Maria dengan demikian bisa dibaca sebagai simbol visual. Masuk ke dalam gua berarti masuk ke dalam keheningan rahim iman, tempat sabda diterima sebelum dilahirkan ke dunia. Tentu saja gua itu bukan Maria dan patung di sana bukan objek penyembahan. Gua berfungsi sebagai ruang simbolis yang membantu umat memasuki misteri inkarnasi. Yang ketiga, tradisi kuno kelahiran Kristus di sebuah gua ya. Tradisi Kristen ini yang sangat tua itu menghubungkan kelahiran Yesus di Bethlehem itu dengan sebuah gua yang digunakan sebagai tempat perlindungan ternak. Injil menyebut palungan, sedangkan tradisi lokal dan kesaksian Kristen awal menempatkan kelahiran itu di sebuah gua di Bethlehem. Ya.
Jadi gua mengingatkan umat kepada peristiwa pusat dari iman Kristen itu sendiri. Maria mengandung Sabda, Maria melahirkan Kristus. Kristus datang bukan di istana, melainkan dalam kemiskinan dan ketersembunyian. Gua Maria pada akhirnya bukan berhenti pada Maria. Dia menunjuk kepada Kristus yang lahir dari Maria. Yang keempat, gua merupakan tempat ambang ya. Dalam pengalaman manusia, gua berada di antara dua dunia, antara terang dan gelap, permukaan dan kedalaman, rasa aman dan rasa gentar. Nah, secara rohani, gua menjadi tempat peralihan, tempat ambang, locus liminalis dalam bahasa Latin. Orang masuk membawa kegaduhan, kecemasan, dosa, dan luka. Dia berhenti, berdiam, lalu keluar kembali menuju terang. Gerakan itu menyerupai struktur pertobatan. Masuk, diam, mendengarkan, berdoa, keluar sebagai manusia yang diperbarui. Itulah sebabnya gua sangat efektif sebagai ruang devosional. Gereja Katolik tidak hanya berbicara kepada pikiran, dia mendidik seluruh manusia. Tubuh, penglihatan, sentuhan, keheningan, cahaya, batu, air, dan aroma lilin. Itu semua bisa ditemukan lewat miniatur Lourdes. Berikutnya, gua itu melambangkan perlindungan keibuan. Gua merupakan tempat berlindung ya. Dinding batu mengelilingi orang yang masuk seolah-olah memeluknya. Dalam kesalehan umat, hal ini mudah dihubungkan dengan perlindungan Maria, sub tutela matris, perlindungan Maria sebagai ibu rohani. Di bawah perlindungan Bunda, sub tutela matris. Tapi perlindungan Bunda Maria bukan berarti dia menggantikan Allah. Ya, Maria melindungi dengan cara seorang ibu membawa anak-anak kepada Kristus. Devosi Maria yang sehat selalu bersifat kristosentris. Maria tidak menunjuk kepada dirinya sendiri, tetapi kepada putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini juga penting ya. Gua juga berbicara tentang orang kecil ya. Massabielle itu bukan tempat bergengsi, tempat penampakan Lourdes di Massabielle itu. Letaknya berada di pinggir kota dan dikaitkan dengan seorang gadis miskin serta keluarga sederhana. Paus Benediktus ke-16 itu menekankan bahwa peristiwa itu berlangsung jauh dari pusat kota dan dialami seorang gadis sederhana. Ini sangat-sangat selaras dengan Magnificat. Allah meninggikan yang rendah dan merendahkan yang merasa tinggi. Maria kerap kali hadir dalam kesadaran umat, bukan di pusat kekuasaan, tetapi di pinggiran. Gua, gunung, desa, hutan, mata air, dan tempat orang kecil hidup. Batu yang kasar menjadi altar, tempat yang terlupakan menjadi tujuan peziarahan. Last but not least, air, batu, dan terang membentuk sebuah teologi indrawi. Gua Maria biasanya memuat 3 unsur. Batu melambangkan keteguhan, perlindungan, dan dunia ciptaan. Air melambangkan kehidupan, pembersihan, rahmat, dan pembaptisan. Lilin atau cahaya melambangkan Kristus, terang yang bercahaya dalam kegelapan. Di Lourdes, gua, mata air, doa, pertobatan, orang sakit, dan cahaya lilin berpadu menjadi satu bahasa iman. Karena itu, replika gua Lourdes tidak semata-mata menyalin bentuk fisik, dia menyalin sebuah arsitektur spiritual. Ini penting. Camkan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang seringkali sibuk bertanya namun tidak mau mendengarkan, hubungan antara Maria dan gua berasal dari perpaduan 3 hal. Fakta historis devosional, terutama penampakan Lourdes,
ingatan akan inkarnasi dan kelahiran Kristus di Bethlehem, dan simbolisme gua sebagai rahim, perlindungan, keheningan, dan kelahiran baru. Dengan kata lain, umat tidak datang ke Gua Maria karena batu itu memiliki kuasa magis. Mereka datang karena gua menyediakan bahasa yang sulit diberikan oleh sebuah aula dari beton. Keheningan bumi, teduhnya seorang ibu, dan celah kecil tempat cahaya masuk. Gua Maria adalah homili yang dibangun dari batu. Maria berdiri di dalamnya bukan untuk menahan umat di dalam kegelapan, melainkan untuk memperlihatkan jalan keluar menuju Kristus, Sang Terang.